Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana keadaannya kita pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya, ibu juga sehat. Alhamdulillah ibu sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bacakan Quran terlebih dahulu. Siapa yang bisa membacakan Al-Quran pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran? Oke, silakan Kusma pimpin baca Al-Quran terlebih pagi hari ini. Kita simak ya pembacaan Kusma pada pagi hari ini. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah sudah membacakan Al-Quran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah anak ibu semuanya hadir? Hadir semuanya anak ibu? Alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah anak ibu semua hadir. Untuk itu nanti ibu akan mengirimkan link absen di Google Classroom. Silakan masuk ke dalam Google Classroom. Silakan ambil absen di Google Classroom ya. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa, anak ibu semuanya? Pintar. Pembelajaran kita pada pagi hari ini masuk kita kepada pembelajarannya, yaitu tentang pengertian kurban dan akikah. Pembelajaran kita pada minggu lalu tahu? Silakan. Apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Oke, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang makanan halal dan haram. Sekarang kita membahas tentang kurban dan akikah. Masuk kita kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari kurban dan akikah. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Dan yang tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan dasar hukum kurban dan akikah. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan kriteria penyembelihan. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan adab dalam penyembelihan. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak ibu semuanya paham? Itu tujuan pembelajaran kita. Masuk kita kepada tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian dari kurban. Anak ibu semuanya pernah dengar apa itu kurban? Pernah ya? Di saat hari raya kita mendengar orang berkurban. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari kurban. Kurban menurut bahasa adalah berasal dari kata koroba, yakrubu, kurbanan, yang artinya dekat. Pintar. Itu merupakan pengertian kurban menurut bahasa. Sedangkan pengertian kurban menurut istilah, ada yang tahu pengertian kurban menurut istilah? Pengertian kurban menurut istilah adalah menyembelih seekor binatang ataupun hewan, baik itu unta, sapi, domba, kambing. Hewan-hewan tersebut disembelih pada hari raya Idul Adha. Bentuk rasa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dilaksanakan pada 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Itu merupakan pengertian dari kurban. Sedangkan pengertian dari akikah, anak ibu semua tahu apa itu akikah? Alhamdulillah, pintar banget. Pengertian akikah menurut bahasa adalah memotong. Sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dengan mencukur rambut, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran bayi ataupun anak yang dikaruniai oleh Allah kepada kita. Itu merupakan pengertian dari akikah dan kurban. Tujuan dari
akikah dan kurban ini, yang tujuan dari akikah yaitu mengungkapkan rasa syukur kita atas kelahiran seorang bayi. Itu merupakan tujuan dari akikah. Dan masuk kita tujuan dari kurban. Anak ibu semua tahu apa itu tujuan dari kurban? Tujuan dari kurban yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara kita berkurban, dengan cara kita berkurban pada hari raya Idul Adha, yaitu meningkatkan rasa syukur atas meningkatkan keimanan kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu merupakan tujuan dari akikah dan kurban. Dan perbedaan, dan akikah itu sama-sama, akikah dan kurban itu sama-sama memotong itu, dan di saat kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, tidak boleh dilakukan pada hari-hari lain. Itu tidak merupakan dari kurban. Tetapi kalau akikah ini boleh dilakukan kapan saja, itu merupakan akikah dan kurban. Itulah perbedaan antara akikah dan kurban. Dan masuk kita kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dasar hukum akikah dan kurban. Anak ibu semua tahu apa itu dasar hukum akikah dan kurban? Yang pertama itu masuk kita kepada dasar hukum kurban. Anak ibu semua tahu apa itu dasar hukum dari akikah, dari kurban? Dasar hukum kurban. Oke, bentar. Dasar hukum kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar. Itu merupakan Al-Kautsar ayat kedua, yang artinya, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya jika kita melaksanakan sholat, maka kita dianjurkan juga berkurban jika kita mampu untuk melaksanakan kurban tersebut. Itu merupakan dalil tentang ataupun dasar hukum tentang kurban. Dan ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Dan para ulama menyatakan bahwa jika kita mampu dan jika kita tidak dalam perjalanan, kita wajib untuk melaksanakan kurban ini. Jika kita mampu dan mempunyai rezeki yang cukup, maka kita wajib untuk melaksanakan kurban tersebut. Dan masuk kita kepada dasar hukum akikah. Menurut Al-Bukhari yang menyatakan dalam bukunya, yaitu tiap-tiap anak itu wajib dikurbankan. Maka sembelihlah binatang ataupun hewan untuk mendapatkan ataupun mensyukuri atas kelahiran anak tersebut. Itu merupakan dasar hukum dari akikah. Itu merupakan dasar hukum akikah. Kita diwajibkan untuk bersyukur. Boleh kita melaksanakan akikah ini waktu yang diutamakan yaitu pada 7 hari di saat 7-21 umur anak, setelah anak itu lahiran. Kita dianjurkan untuk akikahkan anak. Tetapi jika kita tidak mampu untuk melaksanakan akikah pada hari ke-7 ataupun hari ke-21, kita boleh melaksanakan akikah ini kapan saja. Itulah dasar hukum dari akikah. Baiklah anak ibu semuanya, masuk kita kepada tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Yang ketiga adalah syarat dan kriteria hewan yang akan kita sembelih. Ada yang tahu apa saja kriteria ataupun syarat hewan yang akan kita sembelih? Tidak tahu ya. Yang pertama itu masuk kita kepada syarat yang pertama. Yang pertama itu jenis hewan kurban. Maksudnya di sini adalah pilihlah jenis binatang ternak seperti sapi, unta, domba, kambing. Itu merupakan jenis dari hewan yang akan kita kurbankan. Dan yang kedua adalah syaratnya adalah usia hewan kurban. Ada yang tahu anak ibu semuanya berapa saja usia hewan kurban yang akan kita kurbankan? Pintar. Yang pertama yaitu masuk kita kepada unta. Kita lihat dulu berapa usia dari unta. Usia dari unta ataupun umur dari unta ini minimal 5 tahun dan telah masuk 6. Yang kedua itu usia dari sapi yang akan kita kurbankan yaitu 2 tahun atau boleh juga 2 tahun sampai ke 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu usia dari domba.
usia dari domba minimal 1 tahun dan usia domba 1 tahun dan minimal 6 bulan. Jika kita sulit mendapatkan domba tersebut, boleh kita ganti dengan kambing. Ada yang tahu berapa usia dari kambing yang akan kita kurbankan? Usia dari kambing yang akan kita kurbankan, minimal usia kambing ini ialah 1 tahun dan telah masuk 2 bulan. Dan jika kita akan mengkurbankan kambing ini, pilihlah kambing yang giginya telah diganti ataupun giginya telah copot. Boleh kita kurbankan hewan tersebut. Dan yang ketiga adalah kriteria ataupun syarat yang ketiga, hewan tersebut sehat tanpa cacat. Maksudnya di sini adalah jika kita ingin mengkurbankan hewan tersebut, jangan kita memilih hewan ini cacat telinganya, cacat matanya, potong telinganya sebelah ataupun yang kurus. Jangan kita pilih hewan tersebut. Pilihlah hewan yang sehat. Dan yang keempat adalah bukan milik orang lain. Bukan milik orang lain di sini maksudnya bagaimana? Pilihlah hewan yang, jangan cari hewan yang curian ataupun hak milik orang lain. Ataupun jika kita ingin berkurban, jangan kita memilih hewan dari gadai. Tidak sah kurban seseorang jika hewan tersebut dari hewan gadai dan hewan dari warisan. Tidak sah kurban seseorang tersebut jika orang tersebut bukan milik orang lain. Tidak sah kurbannya. Dan yang kelima yaitu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban, para ulama seperti Hanafi, Maliki berpendapat bahwa waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan kurban ini ialah setelah sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat kita boleh melaksanakan kurban. Dan para ulama menyatakan yaitu batas waktu penyembelihannya ialah 4 hari setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu pada 13 Zulhijjah. Itu merupakan batas dari penyembelihan, waktu penyembelihan kita melaksanakan kurban tersebut. Ada yang paham 4-5 kriteria dari ataupun syarat dari hewan yang akan dikurbankan? Paham anak ibu semuanya? Paham. Yang pertama apa tadi? Yang pertama jenis hewan kurban, yang kedua usia dari hewan yang akan kita kurbankan, dan yang ketiga sehat tanpa cacat, dan yang keempat bukan milik orang lain, dan yang kelima waktu penyembelihannya. Itu merupakan kriteria dari hewan kurban. Baiklah anak ibu semuanya, masuk kita kepada tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu adab dalam penyembelihan. Anak ibu semuanya tahu apa saja adab dalam penyembelihan hewan tersebut? Tahu ya? Oh, pintar, memperlakukan hewan dengan baik, pintar. Masuk kita kepada adab dalam penyembelihan yang pertama, yaitu berlaku ihsan. Ada yang tahu apa itu ihsan? Memperlakukan hewan ini dengan cara baik. Jangan kita menganiaya hewannya, memperlakukan hewan dengan cara yang baik. Dan yang kedua, membaringkan hewan di sisi kiri dan sebelah kanan kita memegang pisau yang akan kita sembelih hewan tersebut, dan di kepala menahan ketika kita hendak menyembelih. Dan yang ketiga yaitu meletakkan kaki di sebelah leher, di sisi leher yang akan kita sembelih. Letakkan kaki supaya hewan tersebut dapat kita potong dengan baik. Dan bacalah bismillah. Dan yang keempat itu ketika kita hendak melaksanakan memotong hewan tersebut, bacalah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena jika kita menyembelih hewan tanpa mengucapkan nama Allah, itu merupakan termasuk kepada makanan yang haram untuk kita konsumsi. Karena tidak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika kita mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan halal untuk kita makan karena dengan mengucapkan nama Allah. Dan yang keempat, adab yang keempat yaitu pastikan 2 urat tenggorokan terputus. Pastikan
Setelah kita potong, lihat apakah sudah terputus. Dan di saat kita akan memotong hewan tersebut, gunakanlah pisau yang tajam. Karena jika kita tidak menggunakan pisau yang tajam, maka kita akan menganiaya. Berapa besarnya dosa untuk kita. Karena orang yang menyembelih itu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Jika kita menyembelih hewan tersebut dengan pisau yang tidak tajam, itu akan menganiaya hewan tersebut. Dan jika kita akan menyembelih hewan tersebut dengan menggunakan pisau yang tajam, itu kita pastikan juga apakah dua urat pada tenggorokannya ini terputus. Itulah merupakan adab dalam menyembelihan. Sampai di sini anak ibu semua paham terhadap materi kita pada hari ini? Alhamdulillah paham ya tentang adab. Dan di sini ibu akan memberi kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari kurban dan akikah. Pengertian dari kurban dan akikah yaitu kurban yaitu memotong hewan ternak seperti sapi, unta, domba, dan kambing pada hari raya Idul Adha pada 10, 11, 12 Zulhijjah. Itu merupakan pengertian dari kurban. Sedangkan pengertian dari akikah, memotong hewan dan mencukur dan memotong rambut pada anak dengan bentuk rasa syukur kita atas kelahiran seorang bayi ataupun kelahiran seorang anak yang dianugerahkan untuk kita. Dan masuk kita kepada kesimpulan yang kedua yaitu hukum ataupun dalil tentang Quran akikah ini, kurban dan akikah. Jika kita hukum dari kurban yaitu sunnah muakkad, jika kita mempunyai uang yang cukup itu wajib kita melaksanakannya. Tetapi dari hukum pelaksanaan akikah ini wajib kita laksanakan jika kita mempunyai anak telah lahir. Dan masuk kita kepada yang keempat, syarat ataupun kriteria dalam pelaksanaan hewan kurban. Pilihlah hewan yang sehat, jangan pilihlah hewan yang cacat, karena itu merupakan satu yang bentuk bersedekah kita kepada Allah. Dan yang keempat yaitu adab dalam penyembelihan. Jangan pilih pisau yang kurang tajam, karena dengan kita menggunakan pisau yang kurang tajam itu sama saja dengan kita menganiaya hewan tersebut. Sampai di sini anak ibu semua paham terhadap materi kita pada hari ini? Kalau tidak paham, anak ibu semua boleh tanyakan ke ibu kembali sebelum ibu tutup pembelajarannya. Silakan anak ibu semuanya paham. Kalau tidak paham boleh nanti boleh silakan. Alhamdulillah paham ya. Alhamdulillah sampai di sini paham ya. Untuk itu sebelum kita menutup pembelajarannya untuk besok, silakan persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran minggu lalu dan persiapkan diri juga untuk mengikuti ulangan harian pada pembelajaran tentang kurban dan akikah. Sampai di sini ibu cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berjalan dengan lancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan anak ibu semuanya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.